Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam modul tata laksana infeksi denggi bagi dokter yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Saya, Dr. Umi Solehah Intansari, spesialis patologi klinik, pada kesempatan ini akan menyampaikan modul keempat, yaitu tentang pemeriksaan laboratorium pada infeksi denggi. Manifestasi klinis infeksi denggi sangat bervariasi, mulai dari asimptomatik, demam denggi sampai dengan syok yang menyebabkan kematian. Menurut WHO, spektrum gejala klinis yang luas dan gejala yang tidak spesifik menyebabkan diagnosis infeksi denggi tidak reliable jika hanya didasarkan pada gejala klinis saja. Konfirmasi laboratorium untuk diagnosis dini sangat diperlukan. Pemeriksaan laboratorium dalam infeksi denggi meliputi pemeriksaan laboratorium untuk konfirmasi diagnosis infeksi denggi secara virologis maupun serologis, serta pemeriksaan hematologi, kimia klinik, dan urinalisis untuk penunjang dan membantu penata laksanaan pasien. Parameter laboratorium hematologi seperti jumlah leukosit, jumlah trombosit, dan hematokrit, serta pemeriksaan ALT diperlukan dalam klasifikasi kasus berdasarkan derajat keparahan penyakit. Pemilihan metode dan jenis pemeriksaan laboratorium tergantung pada tujuan pemeriksaan, fasilitas laboratorium, ketersediaan tenaga ahli, harga pemeriksaan, dan juga waktu pengambilan sampel. Pada infeksi denggi, saat pengambilan sampel darah memainkan peran yang sangat penting karena akan menentukan jenis pemeriksaan dan interpretasinya. Oleh karena itu, perlu dipahami perjalanan penyakit infeksi denggi terkait dengan parameter yang bisa dideteksi di dalam darah pasien. Setelah onset penyakit, virus bisa dideteksi dalam serum, plasma, sel-sel darah, dan jaringan sekitar 4-5 hari. Pada fase awal penyakit, isolasi virus, deteksi asam nukleat atau deteksi antigen NS1 dapat digunakan untuk diagnosis infeksi denggi. Di akhir fase akut, deteksi antibodi merupakan metode pilihan untuk diagnosis. Respon antibodi terhadap infeksi denggi berbeda-beda tergantung pada status imun host. Jika seorang pasien yang terinfeksi belum pernah terinfeksi oleh suatu flavivirus atau melakukan vaksinasi terhadap flavivirus, maka pasien tersebut akan memberikan respon antibodi primer yang ditandai dengan meningkatnya antibodi IgM spesifik secara perlahan. Antibodi IgM merupakan antibodi pertama yang muncul, akan terdeteksi 3-5 hari setelah onset penyakit pada 50% pasien dan meningkat sampai 80% pada hari kelima dan 99% pada hari ke-10. Kadar puncak IgM akan tercapai sekitar 2 minggu setelah onset gejala dan turun perlahan sampai tidak terdeteksi setelah 2-3 bulan. Antibodi IgG anti denggi biasanya terdeteksi dengan titer rendah pada akhir minggu pertama sakit, selanjutnya meningkat perlahan dan masih terdeteksi sampai beberapa bulan dan mungkin selama bertahun-tahun. Pada infeksi sekunder, yaitu infeksi pada host yang sebelumnya pernah terinfeksi oleh virus denggi atau flavivirus yang lain, titer antibodi akan meningkat dengan cepat. Imunoglobulin yang dominan adalah IgG, yang terdeteksi dengan kadar tinggi pada fase akut dan menetap selama 10 bulan sampai seumur hidup. Kadar IgM pada infeksi sekunder lebih rendah daripada infeksi primer dan bahkan tidak terdeteksi pada beberapa kasus. Terdapat beberapa metode diagnosis infeksi denggi, namun masing-masing masih mempunyai keterbatasan. Metode diagnosis untuk deteksi infeksi virus denggi meliputi 1. Isolasi virus dan deteksi asam nukleat. Isolasi virus dari spesimen klinik bisa dilakukan dan sampel diambil dalam 6 hari pertama dan harus segera diproses. Genom virus denggi yang terdiri dari RNA dapat dideteksi dengan metode Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Terdapat beberapa jenis metode deteksi seperti Nested PCR, Real-Time PCR, dan Multiplex RT-PCR. Yang kedua, deteksi antigen. Deteksi antigen NS1 sekarang mulai banyak digunakan di laboratorium dan bisa memberikan hasil dalam waktu tidak terlalu lama.
antigen NS1 disekresikan ke sirkulasi paralel dengan massa viremia dan muncul pada hari pertama demam, kemudian turun sampai tidak terdeteksi pada hari 7-9 setelah onset demam. Sehingga pemeriksaan laboratorium ini dapat digunakan untuk diagnosis dini. Pemeriksaan antigen dengue dengan tes cepat dapat digunakan di lapangan dan memberikan hasil kurang dari 1 jam. Sekarang masih dievaluasi akurasi diagnosis dan harga reagen tersebut di beberapa negara. Setelah hari kelima, virus dengue dan antigen akan menghilang dari sirkulasi seiring dengan munculnya antibodi spesifik. Sensitivitas metode pemeriksaan NS1 bervariasi 60-90%, namun mempunyai spesifisitas yang lebih dari 95%. Metode untuk deteksi NS1 meliputi ELISA, dot plot maupun tes cepat, namun metode tersebut tidak bisa membedakan serotipe virus dengue. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sensitivitas pemeriksaan yang masih rendah khususnya pada infeksi sekunder dan terus menurun sejalan dengan perjalanan penyakit. Pemeriksaan respon imun dan serologi. Pemeriksaan serologi untuk diagnosis infeksi dengue adalah untuk mendeteksi adanya antibodi spesifik terhadap virus dengue. Beberapa metode yang dikenal antara lain hemagglutinin inhibition atau HI, complement fixation, neutralization test, IgM, dan IgG. Pemeriksaan IgM khususnya berguna untuk pasien yang dirawat di rumah sakit yang biasanya datang pada fase akhir demam saat IgM mulai terdeteksi dalam darah. Karena adanya persistensi IgM, harus dipertimbangkan bahwa hasil positif pada sampel tunggal tidak selalu berarti infeksi dengue terjadi sekarang, namun bisa terjadi dalam 2-3 bulan yang lalu. Pemeriksaan IgG dapat dilakukan dengan metode indirect ELISA maupun tes cepat. Pemeriksaan ini dapat digunakan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan pemeriksaan lain, tergantung pada jenis sampel dan jenis pemeriksaan yang tersedia untuk konfirmasi diagnosis. Kadar IgG lebih dari 1/2560 pada serum tunggal mengindikasikan adanya infeksi dengue, namun harus dibuktikan dengan peningkatan titer IgG lebih dari 4 kali pada serum berpasangan untuk bisa mengkonfirmasi diagnosis dengue. Mendasarkan pemeriksaan cepat untuk mendiagnosis infeksi dengue harus lebih waspada karena penampilan diagnosis dari reagen komersial belum semuanya dievaluasi oleh laboratorium rujukan. Pemeriksaan HI pada masa lalu adalah pemeriksaan yang paling sering dilakukan untuk diagnosis serologi infeksi dengue. Metode ini didasarkan pada kemampuan antigen dengue untuk mengaglutinasi eritrosit. Antibodi anti-dengue dalam serum dapat menghambat aglutinasi tersebut, dan keterbatasan dari pemeriksaan ini adalah kurangnya spesifisitas, yaitu tidak bisa membedakan dengan flavivirus yang lain, tidak bisa membedakan isotipe imunoglobulin, dan memerlukan sampel berpasangan dengan interval lebih dari 7 hari untuk interpretasi klinisnya. Pada masa sekarang hanya sedikit lab yang melakukan pemeriksaan ini. Interpretasi pemeriksaan diagnosis dengue. Diagnosis infeksi dengue dinyatakan terkonfirmasi jika didapatkan salah satu hasil tes berikut yang positif, yaitu PCR, kultur virus, adanya serokonversi IgM, dan peningkatan titer IgG 4 kali pada sampel berpasangan. Pasien diduga terinfeksi dengue jika IgM positif atau IgG lebih dari 1/2560 pada sampel tunggal. Sebagai ringkasan, pemeriksaan lab yang perlu dilakukan menurut hari demam adalah sebagai berikut. Pada hari 1 atau 2 demam, pemeriksaan darah rutin biasanya masih dalam batas normal, namun pemeriksaan antigen NS1 paling baik dilakukan pada fase ini. Hasil negatif NS1 tidak menyingkirkan infeksi dengue, namun disarankan untuk melakukan pemeriksaan IgM dan IgG pada hari kelima atau sesudahnya. Pada hari ketiga demam, pemeriksaan darah rutin kemungkinan sudah mulai terjadi leukopeni dan limfositosis serta penurunan jumlah trombosit dan peningkatan hematokrit. Pada hari keempat sampai ketujuh yang merupakan fase kritis, dilakukan monitor dengan serial pemeriksaan hematologi dan kimia klinik bila diperlukan, yaitu pemeriksaan enzim transaminase untuk melihat kerusakan hepar dan komplikasi yang lain.
Pemeriksaan IgM dan IgG juga bisa dilakukan pada fase ini. Pada hari ke-8 dan seterusnya, pemeriksaan hematologi akan mengalami perbaikan. Jika diperlukan, pemeriksaan serologi atau antibodi sampel kedua bisa dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis infeksi denggi. Demikian pengantar modul 4. Untuk prosedur pemeriksaan laboratorium sederhana yang diperlukan dalam tata laksana infeksi denggi akan ditayangkan dalam video berikut. Selamat mengikuti pelatihan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.